semua. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara dengan pembacaan Alkitab terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan dan pembagian ayat. Nanti yang Mazmur 130 nanti dibacakan oleh Ibu Nerliana, Mazmur 130 ayat 1 sampai 8, dan Yakobus 5 ayat 1 sampai 20 nanti dibacakan oleh Pak Murjiono. Kita akan berdoa terlebih dahulu oleh Pak Riko Setiawan. Kepada Pak Riko Setiawan dipersilakan. Silakan Pak berdoa. Ya, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati baik hamba-hambamu, lektor yang akan membacakan firman-Mu, terlebih hamba-Mu, Pastor Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolong memberkati dengan pengurapan yang daripada Tuhan, dan semua kami yang mendengar supaya terus menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Boros. Amin. Terima kasih Pak Riko Setiawan. Sebelum Bu Nerliana membacakan, saya minta tolong untuk Pak Apul Siahaan untuk membackup Yakobus 5 ayat 1 sampai 20. Terima kasih kepada Pak Apul. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih, Bu Rus. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian. Yakobus pasal 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan.
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih para lektor, Pak Apul Siahan dan Ibu Nerliana. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan ini dengan judul Sayetet Special Force Israel, nanti yang dibawakan oleh Pastor Paul. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, saudara, dan kesetiaan. Saudara, setiap kali kita menghadapi masalah sudah diajarin ya, jangan pernah mengusir ya badai. Ya, karena badai itu akan membuat kamu kuat. Nah, Sayetet ini adalah special force-nya Israel, saudara ya. Nah, Sayetet ini dia punya satu slogan, ya saudara ya. Satu slogannya Sayetet, bahwa ketika gelombang itu bertambah besar, ya, maka orang-orang yang kuat itu akan dihasilkan, ya saudara ya. Ketika gelombang bertambah besar, ya, maka orang-orang yang kuat itu akan dihasilkan. Ya, saudara ya. Mengapa, saudara? Karena Sayet itu memang dipilih ya dari orang-orang yang kuat, yang bertahan di dalam gelombang dan badai, dalam tempaan. Itu adalah pasukan pilihan, saudara ya. Sayet itu adalah orang-orang yang apa namanya orang-orang yang melalui penempaan. Makanya dia bilang ya, ketika gelombang bertambah besar, maka orang-orang yang lebih kuat dihasilkan. Ya, saudara ya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita senang dengan gelombang yang besar? Oh, enggak, saudara ya. Kita senang dengan angin yang sepoi-sepoi. Kita tidak suka dengan gelombang yang besar, saudara. Ya kan?
kita suka dengan apa namanya, kita lebih suka dengan tenang, sejuk, ya, aman-aman, ya kan, kelimpahan, kemakmuran. Saudara, itu baik. Tenang, sejuk, damai, aman, itu baik, saudara. Tetapi ketika kamu tidak pernah mengalami gelombang yang besar dalam hidupmu, maka tanganmu, tulang-tulangmu itu jadi lunak. Ya, tulang-tulangmu itu jadi lunak dan kamu jadi orang-orang yang lemah. Ya, jadi orang-orang yang lemah, ya, saudara ya. Jadi ketika kamu ingin segala sesuatunya lancar-lancar saja, tidak ada masalah, semuanya mulus-mulus, maka ya kamu sebenarnya lemah, saudara. Kamu sebenarnya cemen. Nanti begitu ada tekanan dikit, ya kamu ambruk, ya saudara ya. Ya itu tulang lunak itu tadi, ya kan. Mau pakai sepatu saja dipakein. Anda mau pakai apa baju saja dipakein. Mau makan aja disuapin. Ya kan, nanti kalau lagi main tenis, lagi main badminton, kalau kalah marah-marah, maka lawan kamu karena dia orang miskin, ya udahlah aku ngalah aja lah. Yang penting aku dibayari. Ya saudara ya. Nah gitu nggak weh, saya pernah ketemu teman yang begitu ya. Dia tuh kalau main badminton maunya menang. Jadi teman-temannya tahu saudara ya. Dia kalau main badminton maunya menang. Kalau dia kalah dia pasti marah-marah tuh. Dan kalau pergi-pergi kan dia naik motor gitu kan. Maka temennya ditinggal tuh. Dia pulang sendiri. Ya kan kasihan ini, masa pulang boncengan bertiga yang lain kan. Jadi kalau dia main badminton dia kalah, dia mutung. Maunya kalau main pokoknya kudu menang. Orang ini pokoknya apa-apa kudunya menang. Orang ini apa-apa kudunya pokoknya kudu nomor satu. Orang lain kudu ngalah demi dia. Saudara ketemu teman yang gitu nggak? Ada ya? Menyebalkan. Ada. Ya nggak banyak, ada ya. Kelewatan sekali. Nanti kalau lagi pergi kemana, kalau dia udah, wah kita sih, oke mau nonton nih, mau nonton. Tiba-tiba moodnya dia jelek. Enggak lah, nggak mau nonton, kita pulang. Ya, saudara ya. Terus kita pulang, saudara ya. Waduh, begitu pulang, akhirnya apa, saudara? Dia nggak jadi nonton. Waduh, itu. Saya kalau udah ketemu temennya gitu, saya tak jauhin, saya nggak mau. Bikin susah saya. Saya pernah ketemu, ya, ini rahasia jam bilang-bilang anak, saudara ya. Jam bilang-bilang anak. Urus bilang-bilang anak, kamu ini tak kutuk jadi kodok. Jadi upil di dalam ketek nanti kamu. Jadi waktu itu ada cewek suka sama saya, saudara ya. Ya, dia duduknya sebangku terus sama saya waktu SMA itu ya, saudara ya. Orang ini maunya duduknya sebangku terus. Ya, pokoknya ya. Terus, ya saya mah cuek-cuek saja ya. Saya juga nggak merasa ganteng waktu itu ya. Orang saya miskin, baju aja baju bekas. Badan saya juga bau ya. Pokoknya bau keringat karena bajunya bekas kan. Bajunya bau keringat. Kalau nyuci juga pakainya cuma rinso aja. Nggak pernah pakai pewangi, nggak pernah pakai apa gitu ya. Dekil bajunya yang baju bekas ya saudara ya. Sepatu juga bolong-bolong saya pakai sepatu. Jadi saya nggak merasa ganteng, nggak merasa apa. Pakai tasnya saya juga tasnya engkong saya, tas zaman engkong saya dulu jadi apa tentara Jepang itu loh, wajib tentara Jepang itu kan apa sih namanya heiho apa itu ya. Jadi saya pakai tasnya itu bolong-bolong, udah warnanya warnanya udah bukan hijau, bukan coklat, warna apa saudara ya. Nah, terus namanya orang ini tapi baik ya, suka bayar-bayari saya. Ya saya jadi, karena kan kadang-kadang saya nggak punya duit, lawang dia bayar-bayari saya, ya tak seneng-seneng aja ya saudara ya, dibayar-bayari. Terus lama-lama orang ini maunya gini loh, anak ini ya. Kalau kalau kita kan kita kan kalau lagi jam istirahat gitu kan kita duduk ngobrol. Pokoknya dia maunya cerita yang dia suka.
nanti saya ceritanya ya namanya saya anak persekutuan doa ya ceritanya persekutuan doa kan. Ini cerita yang lainnya, ya udah cerita lainnya, terus dia cerita yang dia suka ya. Wah dia ceritanya apa model, cerita orang kaya, cerita aduh sudah yang saya nggak kepikir. Tapi dia seneng ya, oh ya, lah saya kan yang ngomong aja, oh ya, weh luar biasa ya, weh Jan, hebat, weh keren amat. Ya dalam hati nggak tertarik ya juga dalam hati bukannya nggak tertarik nggak kebeli juga ya dia pamer ini merek apa juga saya nggak pernah tahu ya. Buat saya sepatu bata itu udah sepatu paling mahal itu buat saya saudara ya. Ini merek apa dia ceritanya. Terus suatu ketika ya ke rumah dia ya sudah ya kita main ke rumah, yuk main ke rumahku yuk ya makan siang di rumahnya dia segala macam ya sudah diajak makan. Terus pokoknya dia tuh maunya dia apa-apa maunya dia saudara. Nah ternyata ini teman-teman dia itu semua sudah tahu maunya tuh ke apa-apa maunya dia. Nah yang kalau saya tuh nggak suka. Kalau saya nggak suka ya nggak suka. Ya kalau saya nggak mau ya nggak mau. Ya tak ikutin sebentar tapi terus aku nggak suka yang beginian. Tak ikutin aja ya namanya kita dibayari tiap kita ikutin dulu. Tapi saya nggak mau tuh diatur-atur begitu saya nggak suka. Teman-teman yang lain tuh, weh seberayat saudara ya kalau pas lagi hari apa gitu main rumah, weh pokoknya kalau dia bilang apa semua pada nurut semua. Yuk kita main ini yuk, kita baru mulai main. Enggak kita ganti lagi ya mainnya lainnya. Baru sebentar terus mainnya ganti lagi. Baru sebentar lama jangan gitu kita ini belum selesai. Nah akhirnya singkat cerita saudara ya, singkat cerita pokoknya saya baru dikasih tahu sama ada orang itu seneng sama kamu. Masa sih? Dalam hati saya seneng sama itu orang kaya ya, orang kaya juga. Seneng sama kamu ya, tapi aku nggak mau. Terus dia ngomong, loh sekalipun dia nanti menyatakan sama kamu, nggak mau. Loh kenapa? Ya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak suka diatur-atur. Saya bilang begitu, saudara ya. Nggak fair. Apa-apa kudunya maunya orang ini, sudah diturutin. Kayak apa yang diturutin. Ada orang begitu. Dan ini orang-orang semua, aduh kayak anak manja. Bener-bener apa-apa ya, sepatu dipakai, di apa, bener-bener itu tadi tuh ya. Nggak ada gregetnya, saudara. Dan saya dengar dia sekarang juga bercerai. Saya dengar dia juga bercerai. Ya, saudara ya. Saya cuma satu kesimpulan, nggak heran. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan konflik yang keras dan mental yang dipres. Nggak heran, saudara. Ya, hidupnya datar begitu ya. Kalau saya hidupnya tuh kayak halilintar. Naik tinggi sekali, turun dalam sekali, naik tinggi sekali. Wah, pokoknya anak itu kalau sama saya, ya, weh asik saudara, pegangan erat-erat saudara ya. Pegangan erat-erat dari belakang. Jadi lagi SMA juga begitu ya. Kalau kita lagi naik motor, saya kan ngebut saudara ya. Ya pegangan erat-erat dari belakang, pokoknya saudara. Dari dulu juga begitu, pokoknya asik ya. Langsung ngajar remnya mendadak, jos begitu saudara ya. Biasa kan, kadal, bukan dulu kadal, sekarang komodo. Ya biasa, besok dinosaurus saudara ya. Saudara, ketika kita belajar kehidupan itu ya saudara ya, kamu jangan cari yang mudah. Orang tua, jangan kasih mudah anakmu. Jangan kasih susah juga, ya biar apa adanya. Seringkali kita membiarkan anak-anak kita kasih kemudahan, hingga anak ini lembek. Ya, kita tidak membiarkan anak-anak ini masuk di dalam gelombang. Oh, anak saya fitness, Pak. Kuat, Pak. Dia, Pak. Oh, anak saya olahraga. Oh, bukan itu, saudara. Itu kan dikondisikan. Ya kan? Tetap, kalau orang fitness, ya saya angkat ya. Ya karena saya suka. Saya angkat berat ya. Wah, dulu saya fitness setiap hari ya, saudara ya. Setiap hari saya fitness. Badan saya bagus dulu ya. Ya karena saya suka. Coba saya suruh jadi kuli songgol di pasar. Nggak mau. Nggak mau saya. Tahu bedanya? Jadi kuli songgol itu terpaksa, kuli beras itu loh, kuli di pasar. Orang fitness sama-sama ngangkutin 100 kilo, tapi kamu fitness kamu bayar. Ini saya lagi ikut fitness lagi nih ya, dipaksa sama anak-anak saya fitness lagi. Saya lagi fitness bayar. Dalam hati saya, kenapa saya nggak jadi kuli aja di pasar ya? Bedanya apa coba saya jadi kuli di pasar sama ikut fitness? Bedanya apa saudara? Nah itu kan beda kan?
Nah, itu ya. Saudara, ketika seseorang jadi kuli di pasar, ya dia dihina, dia kan kadang-kadang nggak punya uang, lapar, dia kudu manggul. Kalau nggak manggul nggak dapat uang. Sudah manggul, jatuh barangnya tumpah, dia kudu gantiin. Coba saudara, lu pernah nggak? Oh kasihan, saya kan rumahnya di depan pasar ya. Rumah saya itu di depan pasar, jadi saya tahu tuh kalau ada kuli itu nggak tahu kenapa bisa jatuh tumpah semua. Ya dia kudu gantiin. 1 bulan baru lunas itu. Kasihan itu mukanya itu cuma nyengir, tapi saya nggak kebayang loh itu loh. Ya, dia kudu gantiin semuanya. Lo kamu kalau fitness kalau nggak kuat ada yang nolongin nggak apa-apa, malah kamu bayar. Ya kan malah kamu seneng. Aduh terima kasih ya, malah kamu ngasih uang. Beda kan? Sama-sama berat tuh bebannya. Yang beda apanya, saudara? Yang beda itu hatinya kamu yang dikirik itu, yang dikerik itu. Hati yang disembelih itu waktu kamu barangnya tumpah, kamu kudu gantiin, kamu nggak punya uang. Udah gitu, wah sini, goblok. Dimaki-maki kamu ya. Yang maki-maki badannya kecil, ya. Badannya kecil, krempeng, berani maki-maki ini. Kuli Songgol tinggi, besar, badannya gede. Dimaki-maki, saudara. Saya bilang, hebat sekali nih si om kecil ini. Si Kuli Songgolnya ini ya cuman, iya om, maaf om. Kasihan. Kalau dia nggak bilang iya om, nggak dikasih kerjaan lagi dia. Nah itu bedanya, saudara. Training, bukan cuma training fisiknya. Ya, bukan cuma kelihatan badan. Oh, banyak orang-orang kamu lihat ya, badannya keras-keras, saudara. Tapi tulangnya lunak semua. Iya kan? Badannya keras-keras, tapi tulangnya lunak semua. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mengalami satu tekanan. Dia takut menghadapi kenyataan. Iya kan? Prajurit-prajurit yang jaga malam tuh, saudara ya, itu tuh dihinggapi dengan rasa takut. Karena tiap hari dia bisa tiba-tiba disembelih dari belakang. Ya, kalau tiba-tiba ada kudeta, tiba-tiba ada, oh itu bisa digorok dari belakang. Itu menakutkan jaga malam. Jangan pikir jaga malam kayak jaga garnison di batalion sekarang aman, saudara, sambil jaga malam sambil main remi. Zaman itu kamu nggak bisa jaga malam sambil main remi, sambil minum bajigur. Zaman itu nggak bisa. Kamu sambil minum bajigur, tiba-tiba kamu dipanah mati kamu, saudara. Jadi orang kalau jaga malam itu takut, saudara ya. Seorang penjaga itu, dia menantikan waktunya ganti jaga. Sebab dalam malam itu bisa apa saja bisa terjadi. Siapa saja yang jaga malam bisa mati kapan saja itu. Bisa sekonyong-konyong mati disembelih dari belakang. Sama seperti kalau kamu lagi jaga malam, zamannya perang Vietnam atau perang Aceh lagi rame-ramenya itu, saudara ya. Nah itu tuh sama tuh, perang Aceh dulu GAM itu ya. Kamu jaga malam, patroli, weh bisa hilang kamu. Makanya kamu perlu dilatih. Kamu perlu terus berlatih, selalu siap. Selalu kamu waspada, melatih kewaspadaanmu. Dan itu kamu tidak bisa dilatih di dalam suasana enak. Latihan itu harus di dalam suasana, dalam tekanan, saudara. Yang saya mau ngomong sama kamu, saudara ya, iman kita itu seperti itu. Jadi kamu, ketika hidupmu biasa-biasa saja, kamu tuh harus sering puasa. Saya ulangi ya, kalau hidupmu lagi biasa-biasa, nggak ada gejolak, dan itu sudah terjadi puluhan tahun nggak ada gejolak, kamu harus puasa, saudara. Bukan minta badai, bukan. Tapi supaya kamu rohnya kamu peka. Kalau hidupmu lagi santai, kamu harus puasa, harus banyak-banyak puasa. 24 jam makan sekali. Sebab itu puasa itu membuat kamu selalu berjaga-jaga di dalam rohmu. Tetapi kalau kamu lagi hidup di dalam berbagai macam pencobaan, kamu juga puasa. Karena supaya kamu tahu kamu harus apa supaya kamu tenang dalam puasa itu. Tetapi berbahagialah kamu kalau hari ini lagi ada berbagai macam pencobaan. Karena itu membuat kamu selalu sigap.
dan imanmu tuh terlatih. Kalau kamu hidupnya makmur, ya, mau beli buku pelajaran, tinggal minta sama mama, "Mah, besok pelajarannya ini, bukunya belum beli." Beli sana. "Mah, butuh beli sepeda." Beli sana. "Mah, beli sepeda motor." Beli sana. Di mobil, beli sana. Mau kuliah, bayar sana, uangnya berapa? Mau kuliah di mana? Uang mukanya berapa? Uang gedungnya 100 juta. Cari yang 200 juta sana. Wedan, saudara, enak kan? Maka iman kamu nggak biasa terlatih, saudara. Imanmu tidak terbiasa terlatih untuk berdoa di dalam kemustahilan. Ya, oh saya percaya, iya percaya. Iman itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung percaya, tidak ada, saudara. Ujuk-ujuk, oh, saya percaya ada mujizat. Nah, iman itu bertumbuh dan dilatih. Nggak bisa kamu ujuk-ujuk berdoa langsung dalam kondisi percaya, nggak ada. Kamu itu harus mulai, ya, dari satu benih firman, satu rema yang kecil, satu titik benih itu. Lalu kamu dalam hidupnya kamu proses. Pak, kalau saya dari kecil kaya, sehat, ganteng, gimana Pak? Nah ini saudara, itu berkat atau kutuk tuh? Ya hati-hati saudara ya. Kadang-kadang kalau kamu buruk rupa, kamu miskin, kamu punya kelemahan, itu keberuntungan bagimu. Itu keberuntungan bagimu. Mengapa? Karena kamu banyak minusnya, banyak kurangnya. Maka kamu akan berlatih lebih kuat daripada orang-orang yang normal. Dan suatu hari, di usia yang matang, kamu jauh lebih kuat daripada orang lain. Ya saya ini. Ya, dari kecil, ya saya banyak minusnya. Cuman satu, ya IQ saya tinggi. Nah itu saja, saya cuma itu satu saja. Lainnya saya kurang. Tapi IQ tinggi tidak menjamin. Justru yang menjamin ketika ibu saya mengajar saya. Nak, berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan cukupkan. Mi butuh bayar sekolah, belum ada uangnya. Berdoa ya. Dalam arti sudah berdoa, sudah sampai mencet-mencet, ini berdoa. Ya tentu nggak bisa bayar sekolah. Iya kan? Tapi ajaib ya saudara. Akhirnya saya SD kelas 6. Saya kan dari sekolah swasta bayarnya mahal. Saya bilang, Mi, NEM saya 8. Saya masuk sekolah negeri saja. Kenapa? Jangan. Enggak, saya masuk sekolah negeri saja. Saya capek, Mi. Disetrap. Masa telat bayar sekolah sampai 5 bulan disetrap? Malu, Mi. Saya masuk SMP negeri saja. Ya, saya di SD itu ya, di SD saya bayar sekolahnya itu sebulan, kalau nggak salah waktu itu sudah 10.000 saudara. Waktu itu ya, zaman itu tahun 86, 10.000 saya. Saya masuk SMP, bayar sekolahnya berapa saudara sebulan? Cuma 3.000. Ajaib saudara ya. Bumi langit. SMP loh saudara ya. Bayar sekolahnya cuma 3.000. Di SD malah katanya sudah 50.000 waktu itu ya di sekolah swasta ya. Saya bayar cuma 3.000. Ya sudah saya enak sudah sekolah. Jadi saya jajannya bisa lebih banyak. Dan saya ngulang ya, wah di situ saya kelahi semua sama orang-orang pribumi Islam itu ya. Wah Cina, ya Yesus kafir, Yesus gondrong segala macam. Gue tak gebuk saudara berani ngomong begitu, tak samperin tak gebuk. Nah, jadi ada banyak hal saudara ya, banyak hal. Sampai saya akhirnya ya itu tadi ya, karena ada banyak sekali proses dalam kehidupan saya. Saya hari ini seperti saya hari ini, saudara. Ya, saya pergi keliling Indonesia, masuk daerah preman. Saya mengalami masuk penjara 2 kali. Saya ngalamin, saudara, dikeroyok orang banyak. Ya, berkali-kali itu ya. Karena saya selalu ngelawan. Saya nggak pernah mau diem kalau ada orang menghina saya. Sampai akhirnya saya bisa diem. Saya bisa mengalah. Sampai akhirnya kalau ada orang menghina saya, biasanya tak kirim orang, saudara, kalau ada orang menghina saya. Ya, Saifuddin sama Edis itu tahu rasa tuh. Ya, berani ngumisuin saya tak samperin saudara, ketakutan mereka tak samperin ya saudara. Terus dulu saya orang gitu, kalau kamu berani ngomong saya tak samperin beneran saudara ya. Padahal saya nyamperin saya Saifuddin kan bukan mau tajak lagi kan, malu juga kan, tak samperin tapi takut mereka ya.
Ya, karena makanya kamu jangan suka menghina-hina saya itu. Nanti Reda tak samperin bener si Reda ya. Alengso belum tak samperin. Alengso kapan kamu begitu nongol berani ngomongin saya tak samperin nanti saudara ya. Nanti tak foto kalau samperin ya saudara ya. Saudara, proses. Semua bilang proses. Kamu jangan pengen tiba-tiba enak semuanya. Tidak ada, saudara. Imannya Elia itu tadi, itu proses. Tidak ada ujuk-ujuk begitu, enak aja kamu. Itu proses. Sama seperti prajurit jaga malam. Seorang prajurit jaga malam itu adalah prajurit yang pilihan, saudara. Nggak mungkin prajurit kemarin sore. Ya, kalau prajurit jaga siang itu prajurit kemarin sore. Prajurit jaga malam itu prajurit pilihan, saudara, yang nggak bisa sembarangan. Tetapi ada orang-orang special force, ya, special force, di mana orang-orang ini pilihan. Special force ini yang dulu waktu zamannya perang 7 Oktober 2023 itu membebaskan tawanannya Israel yang orang Israel yang ditawan sama Hamas. Ya, hanya dengan 20 orang, mereka kan robos masuk ya ke Gaza. 20 orang, cuma 20 orang robos ke Gaza. Ya, saya flotilla, saya ini. Mereka adalah orang yang kuat, saudara. Mereka adalah orang-orang yang mengalami gelombang badai yang besar. Itulah sebabnya bolak-balik ya di komunitas ini kita melarang mengusir badai. Hiduplah bersama badai. Ya, hiduplah bersama badai. Makin besar badai, makin asik hidupmu. Sekarang rasanya kok mengerikan, tapi lama-lama kayak orang surfing. Gelombangnya makin gede, makin senang. Wow, malah mencari gelombang. Dulu kamu takut dengan gelombang, dulu kamu takut dengan badai. Dulu saya takut dengan badai, jangankan badai. Ya, orang suara angin, wush, jubrak, kaget saudara ya. Benar nggak? Siapa yang masih kagetan tuh kalau dengar suara ketakutan? Ya? Ada anak yang kalau dengar suara angin, wah, langsung panik anak ini ya. Jangankan suara angin, saudara. Suara kentut aja bisa kaget, saudara. Ya, ada suara kentut jumbul. Jangankan suara angin badai. Hari ini saya ngobrol-ngobrol badai. Ya kan? Hari ini saya menantang badai. Dan saya terbang dari Indonesia ke Belanda kan dengan badai kan? Dengan badai yang luar biasa besar. Iya kan? Saya pergi kemana-mana dengan badai. Kita hidup dengan badai. Hari ini kita jadi sinode, sebuah sinode dengan badai. Iya kan? Dulu badai itu menggentarkan hati saya. Dulu badai itu membuat saya, Tuhan, tolong Tuhan. Mulus sampai mulus ya saudara ya. Sekarang badai itu malah kita cari. Nggak ada badai kan nggak tenar. Nggak ada badai, nggak ada donasi. Ayo, nggak ada badai kita donasinya dari mana 500 juta sebulan. Ya kan, kan surut. Jadi kita perlu badai yang besar. Amin. Ayo kita cari badai yang lebih besar lagi. Siapa mau turut? Siapa mau turut dengan badai yang lebih besar lagi? Ayo dong. Ya, mumpung ada saya. Mumpung ada saya. Maksudnya mumpung ada saya, ya mumpung aja. Mumpung ada yang nemenin, ya kan? Ada yang nemenin gitu loh. Bukan saya nolong kamu. Nggak bisa juga nggak bisa apa-apa gitu. Cuma kan mumpung ada yang nemenin gitu loh. Ayo kita masuk badai yang lebih besar lagi kan. Karena dengan ada badai yang lebih besar kan berkatnya lebih besar. Kita makin latihan kan. Benar nggak? Ayo. Siapa takut? Kamu ini bilang, aku tidak takut. Dulu kita takut, suara kentut aja kita terbirit-birit, saudara ya. Ada hantu ular gitu ya. Dulu ingat nggak kalau lagi ada kepaten kan, kita lagi main kartu nungguin orang meninggal itu kan. Nanti ada si om-om ngentut. Wah, terbirit-birit semua, saudara ya. Langsung. Aduh, sekarang jangankan suara kentut, saudara. Kamu mau topan kayak apa kita hadapin, kita cari-cari malah ya, saudara ya. Yo, mumpung ada saya, bukan mumpung ada saya, saudara ya. Ada Tuhan Yesus di Puritan. Jangan takut. Malah kita mau minta badai yang lebih besar lagi.
Karena di badai yang besar itu ada banyak sekali berkat. Ya, ada banyak sekali perlindungan. Dan badai yang besar itu justru membuat kita jadi kebal terhadap musuh-musuh kita. Di badai yang besar itu membuat kita kuat. Di badai yang besar itu membuat kita sampai ke tanah perjanjian. Ya kan? Bahkan di tanah perjanjian kita juga tetap perlu badai itu, saudara ya. Untuk menyingkirkan semua sakit penyakit. Ya kan? Di badai yang besar itu kita membutuhkan topan badai yang besar, saudara. Makanya Tuhan Yesus marah ketika murid-muridnya teriak-teriak, guru hentikan badai itu kan. Ya, guru kita binasa. Marah, sampai kapan aku mesti bersama dengan kamu? Sampai kapan aku mesti bersama dengan kamu? Badai aja takut. Ya kan? Yuk, kita song-song penuaian ini. Ada badai yang besar. Ya, ada badai yang besar. Tapi kita tertawa, terbahak-bahak di atas badai. Kayak orang mainan. Seakan-akan awan badai itu adalah sebuah mainan bagi orang-orang yang otot-otot rohaninya kuat. Karena dia yang melatih tanganku untuk berperang. Dia yang melatih disiplin iman kita. Sampai kita punya iman Elia. Sampai kita punya ya hatinya Bapa di dalam hati kita, saudara. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.